Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berketemu lagi dalam dua sesi ya. Sesi yang pertama telah menjelaskan tentang gen, struktur gen dan kromosom, dan sekarang kita akan melanjutkan ke materi yang kedua, yaitu sama tentang pemeriksaan sifat. Jadi dasarnya sama dengan yang dulu, yang pertama ya, tapi yang kedua ini tidak menentukan hasil persilangan monohibrid dan dihibrid melalui diagram sesuai hukum pemeriksaan sifat. Baik para siswa, mari kita saksikan ataupun kita perhatikan pemaparan materi berikut. Istilah dalam pewarisan sifat, jadi harus kita catat ataupun kita pahami, nanti akan mengetahui ataupun menemui hal-hal seperti ini. Di dalam pewarisan sifat nanti kita akan menemukan istilahnya parental atau disingkat dengan huruf P ya. Artinya induk atau orang tua. Yang kedua ada yang namanya filial. Lambangnya adalah F, artinya keturunan. Selanjutnya keturunan pertama atau dinamakan dengan F1 yaitu anak. Keturunan kedua atau F2 itu namanya cucu, dan seterusnya. Terus yang istilah ketiga ada nanti akan menemukan istilah genotip. Genotip ya adalah sifat-sifat menurun yang tidak nampak dari luar, disimbolkan dengan pasangan huruf. Contohnya A besar A besar, A besar A kecil, A kecil A kecil, A besar A besar, B besar B besar, dan A besar A kecil, B besar B besar. Huruf A ini bisa dirubah dengan dari A sampai Z. Bisa saja dirubah, terserah, karena untuk mengetahui sifat yang tidak nampaknya, jadi kita nampakkan dengan huruf ya, dari A sampai Z. Kemudian yang keempat adalah ada istilah fenotip. Fenotip adalah sifat menurun yang tampak dari luar. Contohnya buah besar, buah kecil, rasa manis, rasa asam, batang tinggi. Mungkin pada manusia itu ikal, tinggi, besar, kecil, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah gamet. Gamet adalah sel kelamin berasal dari genotip. Contohnya A besar, A kecil, gametnya A dan A besar dan A kecil. Diambil dari yang ini, A besarnya 1, A kecilnya 1. Kalau seperti ini berarti gametnya cukup dengan A besar dan B besar. Kalau yang ini berarti A besar, A kecil, dan B besar. Itu mungkin sekilas tentang gamet. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya, yang keenam, sifat dominan. Dominan adalah sifat-sifat gen yang selalu nampak atau muncul, disimbolkan dengan huruf besar. Jadi sifat dominan ini menutupi sifat resesif. Contohnya kalau dalam ini A besar biasanya disimbolkan dengan huruf kapital ya. Terus sifat resesif adalah sifat-sifat gen yang tidak selalu nampak, baru muncul apabila bersama-sama gen resesif lain, disimbolkan dengan huruf kecil. Contohnya A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, dan C kecil, C kecil. Contohnya mungkin muka kita sama dengan ayah kita. Berarti si ayah kita itu adalah dominan dan ibu adalah resesif, mungkin itu.
Yang selanjutnya ada sifat intermediate. Adalah sifat keturunan yang punya ciri perpaduan antara kedua induknya. Artinya, ini bisa saja terjadi kalau anaknya itu tidak sama dengan induknya, tidak sama dengan ibunya, tidak sama dengan ayahnya. Misalnya, maaf ya, ibunya cantik, bapaknya ganteng, anaknya tidak cantik, tidak ganteng. Mungkin itu untuk lebih jelasnya bisa mengartikan. Dilanjut, ini ada yang namanya homozigot. Homozigot adalah pasangan gen yang sifatnya sama. Nah, ini A besar dengan A besar itu homo ya, sama. Nah, yang kecil dengan yang kecil dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah heterozigot. Ada pasangan gen yang tidak sama, A besar dengan A kecil, B besar dengan B kecil dan seterusnya. Terus yang perlu kita ketahui adalah alel. Alel yaitu anggota dari sepasang gen. Misalnya R besar adalah gen untuk bunga warna merah dan R adalah gen untuk bunga putih. R dan R satu sama lain merupakan alel. Nah, itu alel. Selanjutnya, penyilangan yang melibatkan satu sifat dinamakan persilangan monohibrid. Jika menghasilkan keturunan yang memiliki sifat sama dengan salah satu induknya, maka dinamakan persilangan monohibrid penuh. Oke, ini ada contoh. Untuk hukum penurunan sifat Mendel, yang pertama itu Mendel melakukan eksperimen dengan menyilangkan tanaman kapri atau ercis, ini gambarnya seperti ini, atau nama latinnya Pisum sativum. Mengapa beliau menggunakan ercis? Yang pertama, ercis mempunyai pasangan sifat-sifat yang menyolok. Yang kedua, dapat melakukan penyeluruhan sendiri. Yang ketiga, mudah disilangkan. Yang keempat, cepat menghasilkan keturunan. Selanjutnya, tanaman setahun, memiliki bunga sempurna, memiliki 7 sifat beda. Namanya melakukan persilangan monohibrid dan dihibrid. Selanjutnya, hukum Mendel 1. Nah, hukum Mendel 1 atau segregasi atau hukum pemisahan secara bebas berbunyi bahwa pada pembentukan gamet, dua gen yang berpasangan akan dipisahkan ke dalam dua sel atau gamet secara bebas. Yang kedua, atau hukum berpasangan secara bebas berbunyi bahwa pada pembentukan diri dari suatu pasangan akan secara bebas berkelompok dengan gen lain yang berasal dari pasangan lain. Demikian hukum Mendel 1 dan 2. Langsung saja, penyilangan monohibrid dominan penuh. Berarti ini satu sifat ya yang disilangkan. Contohnya apa? Nih, parental. Fenotipnya atau yang nampaknya ini ada, contohnya adalah biji ercis bulat. Induknya nih. Ini juga disilangkan dengan biji ercis kisut. Ini disilangkan. Ya. Nah, genotipnya B besar. Ini sebagai lambang dominan. Nah, ini yang bulat itu dominan. Bisa saja ini diganti dengan huruf A sampai Z. Karena ini dominan berarti harus kapital. Nah, yang ini dianggap non-dominan atau resesif. Jadi harus menggunakan huruf yang kecil. Selanjutnya, menentukan gamet. Nah, B besar berarti ini gametnya diambil 1 B. B kecilnya ini jadi gametnya jadi 1 B kecil. Jadi diambil satu-satu. Dilanjut. Nah, ini menghasilkan ya B besar dan B kecil. Nah, ini genotipnya
atau gametnya digabungkan jadi B besar, B kecil. Selanjutnya, ini disilang lagi. B besar dan B kecil ataupun biji RCS bulat. Ya, ini B besar, ini F1 ceritanya. Anaknya disilangkan lagi dengan sesama anaknya. B besar dengan B kecil disilangkan dengan B besar, B kecil. Nah, akhirnya gametnya berbeda. Ini diambil di sini 1 B besar, B kecil juga diambil. Jadi ada 2 gametnya. Kalau yang tadi ada 1 karena ini sama ya. Karena ini sama jadi cukup yang kecil. Yang ini juga B besar 1 dan B kecil 1. Jadi gametnya ada 2. Nah, kita membuat papan catur. Jadi seperti ini. B besar ini dari sini, B kecil dari sini. Yang ini disilangkan B besar, B kecil. B besar dengan B besar. Berarti biji RCS bulat. Biji RCS bulat. B besar ini. B kecilnya dari atas, B kecil. Jadi biji RCS, biji bulat. Kenapa bulat? Karena yang B akan B besar mengalahkan dengan B kecil. Karena yang B besar tadi adalah bersifat dominan. Maka yang kisut ini terkalahkan oleh yang B besar atau yang bulat. Jadi hasilnya adalah biji RCS, biji bulat. Walaupun di sini ada B kecil. Selanjutnya di sini juga B besar turun, B kecil dari pinggir ya. Jadi diutamakan yang dominan dulu. Nah, ini juga sama dengan yang kedua ya tadi. Jadi biji RCS bulat, biji RCS bulat karena dia dominan. Nah, yang terakhir B kecil dan B kecil. Ini menghasilkan biji RCS, biji kisut. Nah, jadi yang ini adalah yang namanya resesif ya. Karena tidak ada dominannya, akhirnya akan menimbulkan atau memunculkan resesifnya yaitu RCS biji kisut. Nah, adapun yang harus diingat perbandingan dari monohibrid dominan penuh itu adalah genotipnya B besar ini ada 1 ya. Terus B besar ini berbanding B besar B kecil, B besar B kecil, B besar B kecil ini ada 2 jumlahnya. Dan B kecil yang ini ada 1. Jadi perbandingannya 1 berbanding 2 berbanding 1. Nah, kalau dipresentasikan berarti 1/4 karena ini ada 4, 1, 2, 3, 4 jadi 1/4 jadi presentasi 25% dan 2 itu adalah 50% dan 1 adalah 25%. Sedangkan untuk fenotip itu adalah yang tampaknya yang RCS biji bulat ada 3 nih, kita hitung 1, 2, 3 ada 3 berarti ya. Selanjutnya RCS kisut ada 1 atau 25%, ini 75%. Jadi perbandingan fenotipnya 3 berbanding 1. Nah, inilah contoh dari penyilangan monohibrid dominan penuh. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang penyilangan monohibrid tidak dominan penuh. Nah, di sini dicontohkan induknya adalah mawar warna merah disilangkan mawar warna kuning. Nah, ini ingat tidak dominan penuh atau intermediate. Nah, ini gametnya M besarnya karena sama ya cukup 1 diturunkan. Ini juga M kecilnya juga 1 karena sama. Keturunannya berbeda dengan induknya, tidak merah, tidak
kuning. Ini malahan jadi mawar warna orange. Ya. Nah, itu ciri dari intermediate atau tidak dominan penuh. Dua-duanya kuat. Istilahnya kalau bahasa kita menyebutnya ibunya cakep, bapaknya cakep, anaknya kurang cakep. Itu contohnya. Mungkin itu bisa dicontoh seperti itu. Nah, jadi genotipnya ini M besar dan M kecil. Dari mana? Dari sini. 1 ya. Ini juga 1. Jadi M besar, M kecil. Kemudian anak pertamanya sesamanya ini disilangkan lagi. Mawar warna oranye disilangkan dengan warna oranye lagi. Maka genotipnya tetap dari sini ya. M besar, M kecil, M besar, M kecil. Nah, gametnya karena ini beda berarti gametnya 2, M besar dan M kecil, M besar dan M kecil. Nah, maka ini papan caturnya atau papan square-nya kita buat M besar, M kecil, M besar, M kecil. Kita turunkan M besar ke sini ya. M besar ke sini. Nah, ini mawar merah. Kenapa merah? Karena dua-duanya besar, jadi merah. Terus M besar dan M kecil. Nah, ini berbeda dengan yang dominan tadi. Karena ini tidak dominan penuh atau intermediate, ini menghasilkan warna baru, yaitu menjadi mawar oranye. Ya, mawar oranye. Ini juga sama. Ini juga jadi mawar oranye. Berbeda dengan induknya. Nah, yang ini M kecil dan M kecil karena ini yang ininya ada yang sama atau induknya M kecil dengan M kecil, maka ini tetap mawar kuning. Oke, perbandingannya. Jadi M besarnya ada 1 ya ini. M besar M kecilnya ada 2. M kecilnya ada 1. Perbandingan presentasinya seperti yang telah tadi dijelaskan. 25% dari mana? Jadi 1 dari ada 4 ini. 1/4 dijadikan presentasi jadi persen, jadi 25%. Oke, fenotipnya atau sifat yang nampaknya merahnya ada berapa? Merahnya ada 1. Ini kan merahnya ada 1. Oranyenya ada 2. Ini ada 2. Jadi 50%. Kuningnya ada 1. Oke, mudah-mudahan dapat ditangkap penjelasannya. Dan untuk lebih memahami, mari kita ikuti latihan. Silahkan Anda pilih. Silahkan buat hasil penyilangan F2. Dominan atau tidak dominan pilih, atau bisa membuat duanya supaya paham. Yang pertama dominan, yang keduanya tidak dominan. Nah, ini pilih. Nah, pilih dari sini ya. Boleh dari nomor 1, 2, 3, 4. Jadi satu nomor itu membuat 2 persilangan. Yang pertama dominan, yang kedua tidak dominan atau intermediate. Nah, kalau yang dominan tidak masalah, yang tidak dominannya ini kuning dengan hijau kira-kira akan menghasilkan apa? Bisa terserah. Asalkan beda dengan induknya kalau tidak dominan. Demikian penjelasannya, mudah-mudahan bisa dikerjakan. Bapak tunggu tugasnya. Terima kasih sekali lagi. Kalau tidak paham silahkan tanyakan ke Bapak bisa melalui chatting ataupun via WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.